Ketika kami melihat bahwa pemerintah hari ini mengucapkan keadilan hanya menjadi narasi manis, namun menutup telinga hati dan mata untuk tidak merasakan, tidak melihat dan mendengarkan apa yang masyarakat rasakan. Itu menjadi keresahan kami bersama dan itu menjadi motivasi. Kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa bukan seberapa kencang kita bersuara di jalanan, namun seberapa banyak yang mendengarkan suara kami. Mereka memang punya ide dan gagasan yang bagus, tetapi tim-tim suksesnya yang ketika mengkampanyekan isu atau mensosialisasikan para kandidat, itu semacam memberikan tai tikus tetapi rasa coklat, host. Atau seperti misalnya seperti iklan sampo lah ya. Ya mirip itu, mirip host. Saya rasa kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur harus memilih secara baik, secara cerdas, dan jangan dibodohi oleh janji-janji manis. Apalagi 100.000. Iya. Depan saat ini saya bersama dengan Pak Ketua Flo Bamora ya. Flo Bamora yang sangat energik, masih muda dan cukup ganteng juga kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi pada kesempatan ini kita tidak menilai dari sosok Pak Ketua, tetapi bagaimana kita ingin berdiskusi soal organisasi daerah, tetapi gaungnya sangat luar biasa, mengangkat kearifan lokal dan lain-lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Organisasi ini tidak berideologikan ideologikan agama tertentu, tidak berideologikan suku tertentu, tetapi organisasi ini berideologikan nasional. Nah, ini satu organisasi yang kemudian bisa menghimpun segala bentuk ras, budaya, dan lain-lain di Nusa Tenggara Timur. Tentu hadir bersama saya dari Pak Ketua Melianus Alopanda. Ini luar biasa. Ini mau tahu dengan Pak Ketua ini seperti apa dan yang kedua lain. Nanti kita akan berbicara soal bagaimana sosok Pak Ketua dan yang kedua sosok organisasi yang dipimpin saat ini. Pak Ketua, bagaimana? Apa kabar, sehat? Kabar baik selalu. Kabar baik ya. Aktivitas hari ini apa saja yang dilakukan, Pak Ketua? Jadi kemarin berkaitan dengan organisasi, kami baru selesai dilantik kepengurusan untuk periode 2024-2025. Kemudian usai pelantikan kami lakukan raker dan hari ini tanggal 10 tanggal 10 kami telah bentuk panitia pelaksana penerimaan anggota baru di GMF. Itu yang sementara kita lakukan. Ya. Kehadiran Pak Ketua di sini pasti Anda bertanya soal kehadiran Pak Ketua di sini, apa yang mau dibicarakan. Tentu ada beberapa progres kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, bersifat kebudayaan, dan kedua bersifat edukasi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, progres yang baik ini mesti kita harus mempublikasikan dan mendorong agar organisasi-organisasi daerah yang kemudian mendukung spirit gerakan pemerintahan setempat ini perlu kita untuk mendorong dan memotivasi mereka. Oleh karena Pak Ketua, dari organisasi Flo Bamora ini didirikan, misalnya dia berdiri di Kota Kupang itu sejak kapan, Bro? Baik, jadi organisasi ini masih cukup muda, di mana baru didirikan 4 tahun yang lalu. Ya, tahun 2020 didirikan pada saat bangsa Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur dilanda COVID-19. Jadi memang sepak terjang organisasi ini cukup rumit. Namun sebagai kader kami percaya bahwa tidak ada seorang pelaut tangguh yang dilahirkan dari lautan yang tenang. Luar biasa. Sehingga hari ini kami memang berdiri di atas sejarah perjuangan kami bahwa organisasi GMF perlu berkontribusi penuh, apalagi memberi edukasi yang positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya dan secara umum bangsa Indonesia. GMF itu apa, Bro? GMF itu singkatan dari Gerakan Mahasiswa Flo Bamora. Jadi memang GMF ini dia tidak seperti yang tadi Abang Host sampaikan bahwa tidak melatar belakangi atau tidak berideologi suku tertentu atau agama tertentu. Memang benar bahwa kami di Flo Bamora kita terbuka untuk umum. Mahasiswa dari seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam Flo Bamora boleh belajar bersama kami, boleh masuk menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk berjuang bersama, terlibat dan berpihak pada terutama tujuan kami itu harus dengan misi bahwa
berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas atau kaum lemah agar sebagai orang muda mahasiswa kita menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Saya lihat Pak Ketua tadi spill soal bagaimana pergerakan organisasi, saya pikir luar biasa dan saya simpati dengan organisasi GMF ya, Gerakan Muda Pulau Bemora. Ini sangat luar biasa. Tentu saya akan spill Pak Ketua itu bagaimana ketika organisasi Pulau Bemora melihat dari sisi kaum tertindas di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah domisilinya organisasi ini, seperti apa saat ini di NTT? Baik, terima kasih Abang Os. Ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik untuk mungkin apa yang saya sampaikan tidak mewakili seluruh keresahan yang dirasakan masyarakat, namun karena saya juga bagian dari aktivis mahasiswa, sehingga keseharian kami sering berdiskusi tentang persoalan-persoalan masyarakat. Dan hari ini memang menurut kami masih ada banyak sekali kejanggalan, masih ada banyak sekali keresahan, dan hal itu menjadi motivasi kami ketika kami melihat bahwa pemerintah hari ini mengucapkan keadilan hanya menjadi narasi manis, namun menutup telinga hati dan mata untuk tidak merasakan, tidak melihat dan mendengarkan apa yang masyarakat rasakan. Itu menjadi keresahan kami bersama dan itu menjadi motivasi. Terkhusus untuk NTT Nusa Tenggara Timur hari ini, menurut kami terjadi krisis keadilan. Ada beberapa persoalan masyarakat yang menurut saya luput dari perhatian pemerintah daerah. Itu juga menjadi motivasi perjuangan kami. Apa maksud Pak Ketua itu? Maksudnya peran lembaga-lembaga hukum juga tidak begitu peran aktif, begitu maksudnya? Ya, benar. Bahwa kita melihat bahwa peran penegakan hukum hari ini masih terkesan tumpul ke atas tajam ke bawah, di mana ada beberapa persoalan masyarakat yang sulit sekali untuk mendapat keadilan. Akhirnya kita harus mengakui bahwa hari ini banyak masyarakat yang mengatakan bahwa no viral, no justice. Artinya tidak diviralkan, maka keadilan tidak akan didapatkan. Nah, itu juga kita melihat bahwa ini mengganggu sekali peran penegakan hukum. Harusnya narasi atau stigma itu harus bisa dihilangkan, dihilangkan oleh penegak hukum. Dan yang kedua, kami juga merasa bahwa berdasarkan narasi tadi bahwa tidak diviralkan maka tidak mendapatkan keadilan, maka hari ini kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa bukan seberapa kencang kita bersuara di jalanan, namun seberapa banyak yang mendengarkan suara kami. Sehingga hari ini mengundang saya untuk hadir dalam podcast ini, agar saya berharap bahwa suara saya ini bisa didengar lebih banyak dari lingkungan sekitar atau tempat kita berdomisili. Tapi Pak Ketua, saya lihat juga dari sudut pandang Pak Ketua, mereka melihat beberapa persoalan, kemudian beberapa aspek kejanggalan dalam aspek hukum dan lain-lain. Tempo yang teman-teman di GMF lakukan itu sampai dengan hari ini, pernah tidak ada lakukan terobosan selain dari upaya-upaya hukum? Apa yang teman-teman sudah lakukan? Betul. Ini artinya Abang Host mempertanyakan sejarah perjuangan kami. Siap. Jadi memang kami Gerakan Mahasiswa Pulau Bemora baru berdiri 4 tahun, namun perjuangan kami untuk bagaimana terlibat dengan persoalan-persoalan masyarakat itu sudah cukup meyakinkan. Bahkan ketika kami berdiskusi dengan pihak-pihak luar, mereka juga melihat kami punya eksistensi yang luar biasa, di mana kami pernah terlibat. Kami pernah terlibat dalam perjuangan Seroja, di mana Seroja itu khusus di Kabupaten Kupang itu kami terlibat dalam investigasi, kami terlibat dalam mengumpulkan data, sehingga kami tahu betul persoalan Seroja. Ada 11.036 kepala keluarga yang terdampak. Kemudian anggaran dari pusat 229,9 miliar. Namun dalam penyalurannya menurut kami ada kejanggalan-kejanggalan. Makanya saya masih mengatakan bahwa untuk Nusa Tenggara Timur keadilan masih jauh dari harapan. Yang kedua, perjuangan kami adalah
pernah kami melakukan kegiatan ini lebih pada kegiatan yang mengedukasi. Di mana kami pernah melakukan pungut sampah di kantor DPRD Kota Kupang, kemudian di Polres Kupang. Kampa sampah, pungut sampah itu maksudnya adalah pesan apa yang mau disampaikan, Pak Ketua? Jadi ketika kita melakukan aksi pungut sampah itu pada momen 1 Juni, Hari Pancasila, Pancasila, di mana kami memaknai bahwa aksi pungut sampah adalah sebagai bahasa simbolis, bagaimana kami menjelaskan kepada publik bahwa birokrasi administrasi pemerintahan itu harus bersih, di mana DPR harus bersih, pihak penegak hukum harus bersih. Kami sampaikan itu lewat bahasa simbolis dengan cara memungut sampah atau membersihkan sampah di halaman kantor DPR dan Polres Kupang. Tapi kalau misalnya dengan upaya dan semangat kawan-kawan dalam beberapa persoalan yang terjadi di situ, terlihat dari beberapa visi misi dari calon gubernur ini, ada keterkaitan dengan simpati dengan perjuangan kawan-kawan? Entahlah, itu soal jual ide dan gagasan para calon. Memang benar bahwa mungkin saja ada yang berpikir soal bagaimana menata soal birokrasi, menata soal penegakan hukum yang lebih baik. Namun sampai di titik ini kami belum melihat ada visi misi yang mengarah pada titik itu. Semua masih menjual ketokohannya, menjual soal suku dan agama dan sebagainya dan sebagainya. Menurut kami dari ketiga calon untuk NTT 1 ini belum ada yang berbicara soal bagaimana memberantas korupsi, bagaimana meningkatkan penegakan hukum yang baik. Itu sama sekali, entahlah, mungkin teman-teman lain sudah mendengar, tapi saya secara pribadi dan organisasi kami belum menemukan itu. Berarti calon gubernur hari ini harus difokuskan ya soal visi dan misi, dan kualitas calon gubernurnya harus diperasa. Dan kedua, kawan-kawan, persoalan saat ini seperti ini, mestinya kawan-kawan juga harus membuat satu analisis semua persoalan yang terjadi bisa dilimpahkan kepada calon gubernur agar itu bisa dimaknai dan dijawantahkan pada periode-periode selanjutnya. Oke Pak Ketua, saya mau tanya dulu Pak Ketua. Ini soal saya tanya dulu Pak Ketua, kalau gini posisinya Pak Ketua tinggal di mana? Kalau saya tinggal sementara ini tinggal di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang. Staynya di Kabupaten Kupang, sekolahnya di sini di Kota Kupang, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Usfunan. Aslinya orang mana? Aslinya Alor, hanya KTP hari ini Kabupaten Kupang. Luar biasa. Jadi saya punya latar belakang ini sedikit berantakan. Tapi tidak apa-apa, itu kalau mau calon gubernur lolos Pak Ketua. Yang penting tinggalnya banyak. Tapi luar biasa lah ya Pak Ketua. Artinya bahwa dengan stay-nya Pak Ketua ini, dengan kehadiran Pak Ketua ini, artinya bahwa memberikan semangat baru terhadap generasi-generasi muda. Dan yang kedua, bahkan organisasi nasional juga tidak berpikir, tidak sampai pada pikiran dari organisasi daerah yang kemudian dengan lompatan yang sangat jauh melihat sebuah realitas yang terjadi di lapangan, dan mestinya menjadi perhatian anggota DPR. Yang kemudian menjadi keterwakilan masyarakat yang sudah pilih setengah mati dengan semangat yang luar biasa, namun pada akhirnya kan mereka lupa juga kan. Nah, untuk kritik ini bagaimana, ini pesan saya mau sampaikan Pak Ketua untuk supaya bisa memberikan penguatan terhadap organisasi Flubomora, dan sekaligus terhadap pesan politik terhadap anggota-anggota dewan ini, supaya menjadi dewan itu ya masalah-masalah ini harus diperlihatkan, dipertegaskan lagi. Jadi baik, ini pertanyaan sekaligus pernyataan, karena abang setahu betul abang juga bagian dari aktivis, punya rekam jejak dan sepak terjang yang menurut saya cukup meyakinkan, sehingga ini pertanyaan yang luar biasa sekaligus di dalamnya ada pernyataan. Jadi sebelum sampai pada titik itu, saya ingin menyampaikan juga kepada publik bahwa kami Gerakan Mahasiswa Flubomora sendiri, karena begitu meragukan, ada beberapa hal yang meragukan kami, sehingga kami punya satu program yang menurut saya beda dengan organisasi-organisasi lain, yakni kami punya Pospera GMF, Posko Pengaduan Rakyat GMF. Dan kami rencana bahwa setiap masyarakat yang merasa bahwa ada hal-hal yang kurang atau tidak mendapatkan keadilan, ada persoalan-persoalan, boleh mengadu kepada kami untuk kita berdiskusi, mencari jalan keluar bersama. Apabila persoalan itu mengarah pada penegakan hukum, maka kami akan berkoordinasi dengan penegakan hukum. Mengarah pada persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan pemerintah, kami juga akan bergerak untuk bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah
untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang melaporkan. Jadi posko ini terbentuk karena memang ada keraguan di dalam hati kami terhadap lembaga-lembaga yang tadi Abang sudah sebut itu, sebagai pesan bahwa harusnya hal itu sudah dilakukan oleh perwakilan rakyat, kan begitu. Tapi hari ini kenapa kami sebagai organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa masih harus terlibat dalam bagaimana memperjuangkan aspirasi ini? Harusnya kan kita sudah punya perwakilan. Tapi itu soal kedua lah, itu soal menurut saya itu soal kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Namun memang pesan yang ingin saya sampaikan dalam podcast ini bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur atau masyarakat Indonesia hari ini kita semacam diberikan sesuatu yang palsu. Misalnya para kandidat di tingkat 1 maupun tingkat 2, gubernur maupun bupati wali kota. Mereka memang punya ide dan gagasan yang bagus, tetapi tim-tim suksesnya yang ketika mengkampanyekan isu atau mensosialisasikan para kandidat itu semacam memberikan tai tikus tetapi rasa coklat host. Jadi seperti itu. Izinkan saya ketawa dulu. ini agak sensitif tapi perlu, karena memang masyarakat hari ini kita jangan menerima sebuah narasi atau sebuah janji yang belum ada kepastian. Atau seperti misalnya seperti iklan sampo lah ya. Ya mirip itu, mirip Bos. Jadi saya mau mengatakan seperti ini, bahwa ada sebuah janji yang menurut saya kalau kita konsumsi tanpa mempertimbangkan atau tanpa melihat secara baik, maka cita rasa yang sebenarnya akan muncul ketika setelah pilkada. Bahwa ini tim sukses ini memberikan sebuah narasi yang manis sekali seperti coklat, tetapi bagi saya setelah pilkada cita rasa yang sebenarnya itu adalah tai tikus sebenarnya. Karena memang tim tikusnya juga tidak dipakai setelah pilkada. Terima kasih banyak ya Pak Ketua ya. Mungkin di akhir ini mungkin Pak Ketua berikan closing statement lah terakhir. Baik. Ya. Jadi terima kasih, yang pertama saya secara pribadi dan organisasi berterima kasih kepada Abang host Mata Lain News. Ya, siap. Ini sebuah podcast yang luar biasa, bagaimana menggali atau memberikan informasi edukatif dari orang-orang muda. Ini podcast ini semoga berkembang, Abang. Amin. Dan saya ingin memberikan pesan bahwa ini dalam momentum pilkada. Saya rasa kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur harus memilih secara baik, secara cerdas, dan jangan dibodohi oleh janji-janji manis. Apalagi 100.000. Iya. Khususnya untuk para korban Seroja. Kebetulan saya ini, Abang ini sudah closing statement, tapi masih ada sedikit waktu untuk saya menjelaskan. Siap. Hajar saja. Bahwa ada korban Seroja yang kami pernah berjuang berkali-kali, ini hari ini dipolitisasi bahwa perjuangan kami adalah perjuangan politik. Perjuangan kami adalah perjuangan yang ditunggangi. Tapi sejatinya memang kami ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Ada 11.036 kepala keluarga. Itu secara jumlah itu totalnya di kabupaten tertentu atau secara keseluruhan dari Indonesia? Dia hanya di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ya. Karena kebetulan kami melakukan investigasinya, mengambil sampelnya di Kabupaten Kupang. Dan kami pernah berjuang untuk bagaimana para korban ini mendapatkan hak. Keadilan ya. Namun sampai hari ini juga masih belum terjawab dan menjadi nilai politik, nilai jual politik, di mana incumbent menganggap ini, mengambil panggung Seroja ini sebagai langkah politik, di mana dia merasa bahwa dia pernah berjuang memberikan bantuan kepada masyarakat korban Seroja. Di sisi lain, kandidat yang lain memanfaatkan kejanggalan-kejanggalan yang ada untuk bagaimana menarik hati masyarakat. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah Seroja bukan persoalan politik, tapi Seroja adalah persoalan masyarakat. Persoalan kemanusiaan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Isi hati yang mau disampaikan dia sudah disampaikan ini bagian daripada aspirasi yang mesti didengar oleh para wakil dan yang kedua para pemangku kepentingan politik hari ini.
Oleh karena itu, ini momentum pilkada, mari kita ciptakan politik yang riang gembira. Riang gembira. Dan yang kedua, mari kita ciptakan momentum politik ini sebagai edukasi terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sampaikan Pak Ketua, untuk terakhir kali ini, saya berharap Pak Ketua juga terus memberikan edukasi terhadap masyarakat, dan yang kedua di lain sisi Pak Ketua juga bisa perjuangan Pak Ketua terus dilanjutkan. Oleh karena itu saya berharap kepada para penonton dimanapun berada, jikalau Anda suka boleh komentar, kalau mau diundang siapapun yang hadir pada podcast ini, kami bersedia. Rumah Podcast Mata Lain News untuk siapa saja, bisa mengkritik apapun boleh, yang penting kritik adalah sifatnya konstruktif, bukan deskriptif ya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Kota Kupang, Kota Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.